Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 basis data. Di sini kami akan menjelaskan modul ke-13 di PLSQL. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Putra Al-Qadri dengan nomor PP 2101092043. Selanjutnya ada rekan saya, Frenzy. Silakan. Saya Frentius Melia dengan nomor BP 2101091005. Selanjutnya rekan saya Salsabila. Nama saya Salsabila Utakirana dengan nomor BP 2101092068. Di sini kami akan menjelaskan modul 13 yang akan dimulai oleh Salsabila dengan modul 13.1. Kepada Salsabila, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan modul PLSQL 13.1. Oracle Academy. Yang pertama yaitu objektif. Pelajaran ini mencakup tujuan-tujuan berikut. Yang pertama itu jelaskan pemicu basis data dan penggunanya. Yang kedua, tentukan pemicu basis data. Yang ketiga, mengenali perbedaan antara pemicu basis data. Yang keempat, daftar dua atau lebih pedoman untuk menggunakan pemicu. Yang kelima, yaitu membandingkan dan kontraskan pemicu basis data pada prosedur tersimpan. Butuh pemicu. Mari kita mulai dengan sebuah contoh. Aturan bisnis menyatakan bahwa setiap kali gaji karyawan diubah, perubahan tersebut harus dicatat dalam tabel pencatatan. Anda dapat membuat dua prosedur untuk melakukan ini. Yang pertama yaitu UPD Employees Salary untuk memperbarui gaji, dan Log Salary Change untuk menyisipkan baris ke dalam tabel login. Anda dapat memanggil Log Salary Change dari dalam UPD Employees Salary atau aktifkan Log Salary Change secara terpisah dari lingkungan panggilan. Butuh pemicu, tapi Anda tidak harus melakukan ini. Sebaliknya, Anda membuat pemicu. Slide berikut menunjukkan caranya. Contoh pemicu sederhana. Mulai sekarang, setiap kali pernyataan SQL memperbaharui gaji, pemicu ini dijalankan secara otomatis, memasukkan baris ke dalam tabel login. Seperti create or replace trigger, log salary change, after update of salary on employees, begin insert into log tabel, user ID, logon date, value, user sys date, end. Ini berarti pemicu secara otomatis menyala, yaitu dieksekusi. Setiap kali peristiwa pemicu memperbarui gaji tersebut, sebab dan akibat. Peristiwa terjadi dan pemicu menyala. Apa itu pemicu? Pemicu basis data. Apakah blok PLSQL terkait dengan tindakan tertentu atau peristiwa seperti logon yang berhasil oleh pengguna atau tindakan yang diambil pada objek database seperti tabel atau tampilan. Yang kedua itu jalankan secara otomatis setiap kali tindakan terkait terjadi. Yang ketiga, apakah disimpan dalam database? Yang keempat, pada contoh di slide sebelumnya, pemicu terkait dengan tindakan update gaji pada karyawan. Apa itu pemicu? Pemicu memungkinkan tindakan tertentu dilakukan secara otomatis dalam database tanpa harus menulis kode aplikasi front-end tambahan. Perbedaan utama antara prosedur atau fungsi dan pemicu adalah bahwa prosedur atau fungsi harus dipanggil secara eksplisit. Pemicu adalah blok kode yang selalu mendengarkan sesuatu yang terjadi di database. Peristiwa apa yang dapat menyebabkan pemicu basis data? Peristiwa berikut dalam database dapat memicu. Yang pertama yaitu operasi DML on a table. Yang kedua yaitu operasi DML pada tampilan.
dengan pemicu instead of trigger. DDL, pernyataan DDL seperti create atau alter. Kejadian sistem basis data seperti saat pengguna masuk atau DBA mematikan database. Jenis pemicu. Pemicu dapat berubah level baris atau level pernyataan. Pemicu level baris diaktifkan sekali untuk setiap baris yang dipengaruhi oleh pernyataan pemicu. Pemicu level pernyataan diaktifkan sekali untuk keseluruhan pernyataan. Kemungkinan penggunaan untuk pemicu. Anda dapat menggunakan pemicu untuk 1. Meningkatkan aturan keamanan basis data yang kompleks. 2. Membuat catatan audit secara otomatis. 3. Tegakkan aturan integritas data yang kompleks. Yang keempat yaitu buat catatan login secara otomatis. Yang kelima, mencegah tabel terjatuh secara tidak sengaja. Yang keenam, mencegah transaksi DML yang tidak valid. Contoh 1, membuat catatan login secara otomatis. Administrator database ingin menyimpan catatan otomatis dalam tabel database tentang siapa yang masuk ke dalam database dan kapan. Dia dapat membuat tabel log dan pemicu yang sesuai sebagai berikut, yaitu create table log table, user ID, per chart 30, logon date, create or replace trigger, logon try after logon on database, begin insert into log table, user ID, logon date, value user size that add. Contoh 2, menegakkan aturan integrasi data kompleks. Sayangkan aturan bisnis yang menyatakan tidak ada pekerjaan karyawan yang dapat diubah menjadi pekerja yang telah dilakukan karyawan tersebut di masa lalu. Seperti create or replace trigger, check salary try, before update of job ID on employees for each row, declare vjob count integer. Begin select count into vjob count from job history where employees ID all employees ID. And job ID sama dengan new job ID. If vjob count besar dari 0, then REST application error. Next. Pedoman untuk pemicu. Jangan mendefinisikan pemicu untuk menduplikasi atau mengganti tindakan yang dapat Anda lakukan dengan mudah dengan cara lain. Misalnya, terapkan aturan integritas data sederhana menggunakan batasan, bukan pemicu. Pengguna pemicu yang berlebihan dapat mengakibatkan pemrosesan yang lebih lambat dan saling ketergantungan yang rumit, yang mungkin sulit untuk dilakukan pertahanan. Gunakan pemicu hanya jika diperlukan dan waspadai rekursif, pemicu yang memanggil dirinya sendiri, dan efek kaskade. Hindari logika pemicu yang panjang dengan membuat prosedur tersimpan atau prosedur terpaket yang dipanggil di badan pemicu. Perbandingan pemicu database dan tersimpan prosedur. Pemicu didefinisikan dengan create trigger, sedangkan prosedur yaitu didefinisikan dengan prosedur create. Pemicu kamus data berisi kode sumber di user triggers, sedangkan di prosedur kamus data berisi kode sumber di user source. Pemicu dipanggil secara implisit, sedangkan prosedur dipanggil secara eksplisit. Pemicu commit, save point, and rollback tidak diperbolehkan. Sedangkan di prosedur, commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan PLSQL modul 13.2, yaitu pemicu bagian 2.
Tujuan yaitu, misalkan Anda ingin menyimpan catatan otomatis riwayat perubahan gaji karyawan. Hal ini tidak hanya penting untuk alasan bisnis, tetapi merupakan persyaratan hukum di banyak negara. Untuk melakukan ini, Anda dapat membuat pemicu DML. Pemicu DML adalah jenis pemicu yang paling umum di sebagian besar database Oracle. Dalam pelajaran ini dan selanjutnya, Anda mempelajari cara membuat dan menggunakan pemicu DML basis data. Membuat pemicu pernyataan DML. Bagian dari pernyataan create trigger yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum membuat pemicu yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3. On object name, trigger body. Saat pemicu menyala, sehubung dengan pemicu event. Nilai adalah sebelum, setelah, dan bukan event. Operasi DML mana yang menyebabkan pemicu menyala? Yaitu nilai adalah insert, update, of column, and delete. Membuat pemicu DML yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on object name, trigger body. Yang terkait dengan pemicu trigger body, tindakan yang dilakukan oleh pemicu ditentukan dalam blok anonim. Waktu pemicu pernyataan. Kapan pelaku harus menyala? Setelah jalankan badan pemicu sebelum peristiwa DML pemicu di atas tabel. Setelah jalankan badan pemicu adalah setelah pemicu acara DML di atas tabel. Instead of yaitu jalankan badan pemicu alih-alih peristiwa DML pemicu pada tampilan. Persyaratan pemrograman akan menentukan mana yang akan digunakan. Selanjutnya itu trigger timing pemicu dan contohnya. Pemicu pertama dijalankan segera sebelum gaji karyawan diperbaharui, yaitu create or replace trigger, salary update trigger, before update of salary on employees, begin end. Pemicu kedua dijalankan segera setelah karyawan dihapus, yaitu create or replace trigger, employees del trigger, after delete on employees, begin end. Trigger timing pemicu dan contohnya. Anda dapat membatasi pemicu update untuk memperbarui kolom atau kolom tertentu dengan cara create or replace trigger salary update type before update of salary commission PCT on employees begin end. Pemicu dapat memiliki lebih dari satu peristiwa, seperti create or replace trigger employees delete a type after insert or delete or update on employees begin end. Seberapa sering sebuah pernyataan memicu kebakaran? Yang pertama yaitu pemicu pernyataan. Menyalakan hanya sekali untuk setiap eksekusi pernyataan pemicu, bahkan jika tidak ada baris yang terpengaruh. Yang kedua yaitu apakah jenis default pemicu DML. Yang ketiga, menembak sekali bahkan jika tidak ada baris yang terpengaruhi. Yang keempat, berguna jika badan pemicu tidak perlu memproses nilai kolom dari baris yang terbaharui. Seperti create or replace trigger, log employees change after update on employees begin, insert into log employees table, who, when, value, user access that end. Seberapa sering sebuah pernyataan memicu trigger fire? Sekarang pernyataan update dijalankan, seperti update employees set where.
Berapa kali pemicu menyala? Jika pernyataan update mengubah 3 baris, 10 baris, 1 baris, atau tidak ada baris. Dan kapan pernyataan pemicu kebakaran atau trigger fire? Slide ini memperlihatkan urutan pengaktifan untuk pemicu pernyataan yang terkait dengan peristiwa insert into departments. Seperti insert into departments, department ID, department name, location ID, value 400, consulting 2.500. Urutan pemicu sequence, yaitu pemicu pernyataan diaktifkan hanya sekali, meski pernyataan DML pemicu mempengaruhi banyak baris. Seperti update employees, set salary sama dengan salary dikali 1, luar departemen ID sama dengan 50. Hasilnya seperti gambar di slide. Contoh pemicu pernyataan DML1. Pemicu pernyataan ini secara otomatis menyisipkan satu baris ke dalam tabel login setiap kali satu atau lebih baris berhasil dimasukkan ke dalam employees. Seperti aplikasi insert into employees dan masuk ke pemicu log employees trigger. Seperti create or replace trigger log employees after insert on employees begin insert into log employees table when value user assist dead end. Contoh pemicu pernyataan DML2. Pemicu pernyataan ini secara otomatis memasukkan baris ke dalam tabel login setiap kali operasi DML berhasil dijalankan pada tabel. Seperti create or replace trigger log department change after insert or update on delete on departments begin insert into log department table with user when that value user says dead end. Contoh pemicu DML 3. Contoh ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan pemicu DML untuk menegakkan aturan bisnis kompleks yang tidak dapat ditegakkan oleh batasan. Anda ingin mengizinkan insert ke dalam tabel employees. Next. Pemicu pernyataan DML contoh 3. Create or replace trigger secure employees before insert on employees begin if to chart assisted by insert sun then rise application error and if n. Menguji secure employees. Seorang pengguna mencoba untuk insert baris pada akhir pekan, yaitu insert into employees ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, values 300, Smith, Rock, RS Smith, size date, IT program 4.500,60. Contoh terakhir, pemicu ini tidak berhasil dikomplikasikan. Mengapa tidak? Yaitu create or replace trigger log department change after insert or update or delete on departments begin insert into log department table which user when done value user assisted
commit end. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-13.3 dari PLSQL. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu mungkin ada kalanya Anda ingin trigger itu diaktifkan dalam kondisi tertentu. Atau Anda ingin trigger itu hanya mempengaruhi deretan dari data. Dan ini adalah contoh itu trigger DML yang dibahas dalam pelajaran ini. Yang pertama itu ada using conditional predicts. Di pelajaran sebelumnya, Anda melihat trigger ini untuk mencegah insert ke dalam table employees selama akhir pekan, akhir dari weekend. Nah, di sini sintaknya itu ada create or replace trigger secure employee before insert on employees. Lalu begin. Dan di sini kita menggunakan statement if to char kurung sysdate dan dy in Saturday, Sunday, dan lalu raise application error min 20.500. Dan di sini kita memasukkan datanya you may insert into employees table only during business hours and if and. Selanjutnya itu ada contoh sintek using conditional predicts yang yaitu create or replace trigger secure employee, lalu before insert on employees. Kita mulai begin. If di sini kita menggunakan statement if lagi. If to char sysdate dy in Saturday, Sunday, then raise application error min 20.500. Dan kita masukkan data tadi lagi, you may insert into employees table only during business hour. Lalu and if dan end. Nah, misalkan Anda ingin mencegah operasi DML employees selama akhir pekan atau during the weekend ini, tapi dengan pesan kesalahan yang berbeda untuk insert dan delete. Dan Anda dapat membuat 3 pemicu terpisah. Namun slide berikutnya menunjukkan cara dengan melakukannya dengan hanya satu trigger. Kunci dari trigger delete, insert, dan update secara otomatis menyatakan variabel boolean yang diatur ke benar atau salah atau true or false oleh Oracle Server. Di sini ada contohnya, itu contoh sintaknya create or replace trigger secure employee before insert or update or delete on employees begin. Dan kita menggunakan statement if lagi, if to char sysdate dy in Saturday, Sunday, then if deleting this raise application error. Lalu masukkan min 20.501. Lalu pesannya you may delete from employees table only during business hour. Else if inserting then raise application error. Min 20.502. Lalu pesannya di sini you may insert into employees table only during business hours. Lalu else if updating then raise application error min 20.500. Lalu pesannya di sini you may update employees table only during business hour. And if and syntax. Anda dapat menggunakan predikat bersyarat untuk menguji pembaruan update. Anda dapat menggunakan predikat bersyarat nanti untuk update pada kolom tertentu. Di sini sintaknya create or replace trigger secure employees before update on employees begin. Menggunakan statement if lagi, if updating salary, then if to char sysdate dy in Saturday and Sunday, then raise application error. Lalu kita masukkan pesan you may not update salary on the weekend. And if lalu kita masukkan untuk if yang kedua, else if updating job ID, then if to char di sini if yang kedua ini seperti if di dalam if. Jadi if to char sysdate
DY sama dengan Sunday, dan raise application error. Dan di sini kita memasukkan pesan lagi, you may not update job ID on Sunday, and if. Pemicu ini akan memungkinkan kolom karyawan lainnya memperbarui kapan saja. Ingatlah bahwa setiap pemicu pernyataan dijalankan hanya sekali untuk setiap pernyataan DML. Contoh sintak itu ada create or replace trigger log employees after update of salary on employees and begin. Insert itu log employee table who, when, values-nya itu ada user dan sysdate. Pemicu ini memasukkan tempat satu baris ke dalam tabel log. Terlepas dari apakah pernyataan pemicu memperbarui satu karyawan, beberapa karyawan, atau no employees at all, atau tidak ada employee sama sekali. Lalu di sini ada row trigger firing sequence atau urutan dari pemicu baris. Pemicu baris dipicu atau dieksekusi satu kali untuk setiap baris yang dipengaruhi oleh pernyataan ML trigger. Baik before the row is processed or just after. Baik sebelum atau setelah row itu diproses. Jika 5 employees berada di dalam departemen 50, trigger barisnya itu terkait dengan update pada tabel employees dan akan dijalankan 5 kali. Menyimpan 5 baris dalam file log karena pernyataan DML berikut ini, yaitu update employees set salary sama dengan salary dikali 1.1 where department ID sama dengan 50. Di sini kita akan creating a row trigger atau membuat pemicu baris. Sintaknya ada create or replace trigger log employees after update of salary on employees for each row begin. Lalu masukkan sintak insert into log employees table who, when, lalu values-nya itu ada user dan sysdate. Anda menentukan pemicu baris menggunakan for each row. Dengan pemicu ini pernyataan update dari slide sebelumnya akan menyebabkan 5 baris disisipkan ke dalam table log, satu untuk setiap baris employees. Namun kelima baris dalam tabel log akan identik dan mereka tidak akan menunjukkan karyawan mana yang diperbarui dan bagaimana serinya itu diubah. Lalu di sini adalah menggunakan using all dan new qualifiers. Saat menggunakan pemicu baris, Anda dapat mereferensikan dan menggunakan nilai kolom lama dan baru di baris employees yang sedang diupdate. Dan Anda dapat menggunakan all column name to reference the pre-update value dan new column name untuk mereferensikan post-update value. Untuk contohnya, jika pernyataan update mengubah gaji karyawan dari $10.000 ke $11.000, maka saat pemicu mengeksekusi old salary memiliki nilai 10.000 dan new salary memiliki nilai 11.000. Dengan informasi ini, Anda sekarang dapat memasukkan data yang Anda butuhkan ke dalam tabel logging table. Nah, di sini ada contoh dari using all and new qualifiers. Itu sintaknya ada create or replace trigger log m after update of salary on employees for each row, lalu begin. Kita masukkan insert into log employee table dengan nilai who, when, which employee, old salary, dan new salary. Dan value-nya itu ada user, sysdate. Lalu kita masukkan sintak tadi all employee underscore ID, all salary, dan new salary. Untuk mencatat employee ID, apakah penting Anda memberikan kode all employee underscore ID atau new employee underscore ID.
Di sini ada contoh kedua dari row triggers, itu create or replace triggers, audit employee value, after delete atau or insert or update on employees for each row. Lalu begin, insert into audit employees, kita masukkan row-nya, username, timestamp, ID, all last time, new last time, all title, all salary, and new salary. Lalu kita masukkan value dari tabel di atas, itu user, is that, all employee ID, all last name, lalu new last name, dan all job ID, new job ID, all salary, dan new salary. Di sini tadi ada ditampilkan, ini ada contoh kedua dari testing audit employee values. Dan di sini ada contoh ketiganya. Lalu selanjutnya ini ada testing the restrict salary trigger. Di sini sintaknya itu ada update employees, lalu set salary menjadi 15.500, where last name-nya King Davis. Di sini King itu adalah vice president atau wakil presiden, but Davis itu bukan. Pernyataan update ini menghasilkan kesalahan berikut ini. Ini ada contoh errornya. Tidak ada baris employees yang akan diperbarui karena pernyataan update harus berhasil sepenuhnya atau tidak sama sekali. Lalu di sini kita ada testing the restrict salary trigger atau menguji restrict salary itu. Di sini King salary, pembaruan dari gaji King ini akan dibatalkan karena setiap pernyataan SQL berhasil diselesaikan 100% atau tidak sama sekali. Aturan ini disebut statement level consistency dan merupakan aturan dasar dari database Oracle. Kesalahan ini menunjukkan baris mana yang melanggar pemeriksaan dan karena itu tidak diperbarui. Lalu kita dapat mudah menampilkan ini dengan modifikasi kode pemicu menjadi REST application error, memasukkan nilainya min 20.202, lalu employee or new employee ID or cannot earn more than 15.000. Itu contoh dari pesannya. Ini ada contoh keempat, yaitu implementing an integrity constraint with trigger. Tabel employees memiliki batasan kunci asing pada kolom departemen ID pada departments. Departemen ID-nya itu 999, jadi tidak ada. So, pernyataan DML ini melanggar batasan dan baris karyawan itu tidak diperbarui. Contohnya itu ada yang ini bawah, update employees set departemen ID 999, where employee ID sama dengan 124. Nah, Anda dapat menggunakan trigger untuk membuat departemen baru secara otomatis. Dan ini menunjukkan bagaimana caranya. Ini ada sintaknya, sintak dari bagaimana cara membuat trigger itu untuk membuat departemen baru secara otomatis. Bisa dilihat. Di sini ada create or replace trigger employees departemen FK TRG before update of department ID on employees, dan kita menggunakan for each row. Lalu kita deklarasikan v department ID, department ID, mode type begin, select department ID into v department ID from department, where department ID sama dengan new department ID. Lalu exception itu ada pengecualian when data not found, then insert into departments, values-nya itu ada new department ID, department values-nya, new department ID, lalu values-nya null. Lalu ini kita menggunakan
clause reference. Lihat kembali contoh pemicu pada baris yang ini. Lalu, bagaimana jika tabel karyawan memiliki nama yang berbeda? Atau bagaimana jika itu disebut old atau tua? Old itu bukan nama yang bagus, tapi itu memungkinkan. Di sini ini adalah contoh kodenya. Create or replace trigger log employees after update of salary on all for each row begin. Insert into log employee table who, when, which employee, all salary, new salary. Lalu values-nya ada user, sysdate, all employee ID, dan all salary jadi new salary. Lalu N. Kata all dalam kode ini berarti dua hal, itu adalah kualifikasi nilai seperti new dan juga nama table. Kode akan berfungsi tetapi itu membingungkan untuk dibaca. Saya tidak menggunakan all dan new, kita dapat menggunakan qualifier yang berbeda dengan menyertakan clause referencing. Sini kita ada using the referencing clause. Ini ada contoh dari kodenya. Former dan later disebut nama korelasi. Mereka itu adalah alias untuk all dan new, untuk sintak all dan new. Clause reference hanya dapat digunakan pada pemicu baris. Lalu di sini ada coba Anda lihat pada trigger berikut ini, kode trigger berikut ini. Ini mencatat perubahan gaji karyawan jika hanya gaji baru lebih besar daripada gaji lama. Nah, di sini tuh keseluruhan badan pemicu adalah pernyataan if tunggal. Dalam kehidupan nyata ini bisa berupa banyak baris kode, termasuk pernyataan case, jobs, dan other atau konstruksi lainnya. Nah, kita dapat mengkodekan kondisi if kita di header pemicu tepat sebelum clause begin. Nah, di sini ada contoh sintaksnya, itu ada plus trigger restrict salary. After update of salary on copy employees for each row, when new salary more than all salary begin. Insert into log employee table. Lalu ini ada kolom tabelnya dan values-nya. Kode ini lebih mudah untuk dibaca, terutama jika kode triggernya itu panjang dan kompleks. The clause when itu bisa digunakan untuk trigger pemicu, untuk trigger dari kolom. Di sini kita membuat trigger instead of. Langkah pertama itu ada membuat tabel dan complex view. Nah, sini ada contoh dari sintaknya itu. Lalu yang kedua itu kita membuat instead of trigger itu di sini ada menggunakan sintak. Di sini ditandai dengan tulisan merah instead of insert on employee details. Nah, instead of trigger ini merupakan pemicu dari trigger baris kolom itu. Coba lihat pada row trigger di bawah ini, itu menambahkan baris ke log table setiap kali gaji karyawan berubah. Ini ada contohnya. Create or replace trigger log employees after update of salary on employees for each row begin. Insert into log table. Di sini kita masukkan nama kolomnya. Lalu values itu kita masukkan value dari kolom tersebut. Lalu di sini ada row trigger deficit. Bagaimana jika ada 1 juta karyawan dan Anda beri setiap karyawan kenaikan gaji 5%? Ini ada contoh sintaknya, itu added employee, set salary,
Lalu salary itu dikali 1,05. Trigger ini akan memicu secara otomatis mengeksekusi 1 juta kali, inserting 1 baris setiap kali, dan ini akan menjadi sangat lambat. Di awal kursus tadi, kita telah mempelajari cara menggunakan bulk binding for all untuk mempercepat DML. Di sini kita akan menggunakan bulk binding for all tadi. Di sini ada contoh sintaknya. Ini bisa dilihat, ini ada menggunakan couplet song employee table with employees, saying data for all. In log employee table first, log employee table last insert into, lalu insert into log table values. Valuesnya itu log employee table I. Di sini menyatakan bahwa yang tadi itu tidak akan berhasil. Petunjuknya, coba ingat, ini adalah trigger row. Lalu pikirkan cakupan variabel koleksi log employee table. Nah, di sini ada contoh sintaknya itu yang betul. Di sini menggunakan, di declare-nya itu menggunakan type log employee is table of log table mod row type index by binary integer. Log employee table dan log employee. Lalu begin. Nah, variabel pemicu kehilangan cakupan di akhir setiap eksekusi pemicu. Jadi, setiap kali pemicu baris dipicu, semua data yang sudah terkumpul di log employee table hilang. Untuk menghindari kehilangan data, kita membutuhkan trigger yang dapat memicu sekali. Lalu, untuk mereferensikan nilai dari kolom setiap baris menggunakan all new, dan kita membutuhkan row trigger. Tetapi satu pemicu tidak dapat menjadi pemicu baris dan memicu pernyataan sekaligus. Nah, di sini lagi ada apa itu compound trigger atau pemicu senyawa. Pemicu tunggal yang dapat menyertakan tindakan untuk masing-masing dari 4 kemungkinan titik waktu sebelum pernyataan pemicu, sebelum setiap baris, setelah setiap baris, dan setelah pernyataan pemicu. Pemicu gabungan memiliki bagian deklarasi dan bagian untuk masing-masingnya. Anda tidak harus menyertakan semua titik waktu. Anda hanya harus menyertakan yang Anda perlukan. Cakupan variabel pemicu gabungan adalah keseluruhan pemicu, sehingga mereka mempertahankan cakupannya selama eksekusi. Lalu di sini ada struktur dari compound trigger, create or replace trigger, trigger name for GML event clause on table compound trigger. Di sini ada strukturnya initial section, declaration, subprograms. Lalu ada bagian optional section itu ada before statement is, dan pada optional section itu ada after statement is. Lalu pada optional section lagi ada before each row is dan ada after row is. Di sini ada contoh dari compound triggers tuh. Compound trigger di contoh ini ada mendeklarasikan section dan 2 dari 4 kemungkinan bagian titik waktu. Di sini ada contohnya create or replace trigger log employees for update of salary on employees. Compound trigger that belongs employees table mod row type. Index by binary integer. Log employees table log employees after each row. Di sini kita menggunakan after each row is begin. Lalu kita end dengan after each row lagi, dan after statement is ini menggunakan tadi yang optional partnya yang ini optional section before statement is, dan after statement is begin for all, dan after statement and log. Ini ada contoh dari full code-nya tuh, contoh sintak full dari
uh, triggers, compound triggers. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan PLSQL chapter 13 yang keempat, yaitu tentang creating DDL and database event trigger. Tujuan pembelajaran ini mencakup 7 tujuan berikut. Jelaskan kejadian yang menyebabkan DDL dan pemicu kejadian basis data ke selanjutnya. Membuat pemicu untuk pernyataan DDL, membuat pemicu untuk acara basis data, panggil prosedur tersimpan dari pemicu, jelaskan penyebab tabel mutasi. Tujuan. Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja menghilangkan data penting? Jika Anda memiliki salinan cadangan data tabel, Anda dapat mengambil kembali data yang hilang. Tapi mungkin penting untuk mengetahui secara pasti kapan tabel tersebut dihapus. Untuk alasan keamanan, administrator database mungkin ingin menyimpan catatan otomatis tentang siapa yang telah login ke database dan kapan. Ini adalah dua contoh penggunaan DDL dan peristiwa basis data. Apa itu DDL dan pemicu peristiwa basis data? Pemicu DDL dipicu oleh pernyataan DDL seperti create, alter, atau drop. Pemicu event database diaktifkan oleh event non-SQL dalam database, misalnya, seseorang pengguna terhubung ke atau terputus dari database. DBA memulai dan mematikan database. Pengecualian khusus dimunculkan dalam sesi penggunaan. Membuat pemicu pada sintak pernyataan DDL. OnDatabase memicu pemicu untuk DDL pada semua skema dalam database. OnSchema memicu pemicu hanya untuk DDL pada objek dalam skema Anda sendiri. Contoh sintaknya yaitu create or replace, trigger name, timing, DDL event 1, or DDL event 2, or OnDatabase schema trigger body. Contoh pemicu DDL. Anda ingin menulis catatan log setiap kali objek database baru dibuat dalam skema Anda. Seperti create or replace, trigger log create string. After create on schema. Begin insert into log table, values user sysdate, end. Pemicu menyala setiap kali jenis objek apapun dibuat. Anda tidak dapat membuat pemicu DDL yang merujuk ke objek database tertentu. Contoh kedua pemicu DDL. Anda ingin mencegah objek apapun dijatuhkan dari skema Anda. Sintaknya, create or replace trigger prevent drop string before drop on schema begin raise application error min 20203 attempted drop failed end. Pemicu menyala setiap kali objek apapun dijatuhkan. Sekali lagi, Anda tidak dapat membuat pemicu DDL yang mengacu pada objek database tertentu. Membuat pemicu pada sintak peristiwa basis data. OnDatabase memicu untuk acara di semua sisi dalam database. OnSchema memicu hanya untuk Anda sendiri. Sintaknya, create or replace trigger name, timing database event 1, or database event 2, or on database schema trigger body. Membuat pemicu pada pedoman acara database. Ingat,
Anda tidak dapat menggunakan instead of dengan database pemicu peristiwa. Anda dapat menentukan pemicu untuk menanggapi peristiwa sistem seperti logon, shutdown, dan bahkan server error. Pemicu event database dapat dibuat on database atau on skema, kecuali on skema tidak dapat digunakan dengan event shutdown dan startup. Contoh 1, pemicu logon dan log off. Sintaknya, create or replace trigger logon string trick after logon on schema, begin insert into log trick table user ID, log date action, values, user sysdate, login on, and. Selanjutnya, create or replace trigger log off trick before log off on schema, begin insert into log trick table user ID log date at action values user sysdate logging off and. Next. Memanggil prosedur dari pemicu. Sintaknya create or replace prosedur source MSG as begin DBMS output put line showing MSG and. Selanjutnya create or replace trigger show MSG trick before insert on employees begin show MSG and. Dan hasilnya ada pada slide. Mutasi tabel dan pemicu baris. Tabel yang bermutasi adalah tabel yang saat ini sedang dimodifikasi oleh pernyataan DML. Pemicu baris tidak dapat memilih dari tabel yang bermutasi karena akan melihat kumpulan data yang tidak konsisten. Data dalam tabel akan berubah saat pemicu mencoba untuk membacanya. Namun pemicu baris dapat memilih dari tabel yang berbeda jika diperlukan. Pembatasan ini tidak berlaku untuk pemicu pernyataan DML, hanya untuk pemicu baris DML. Memutasi tabel dan pemicu baris. Create or replace trigger mstring after insert or update or delete on employees. Employees adalah tabel mutasi. For each row, begin select from employees tidak diperbolehkan, select from department diperbolehkan, dan akhir. Contoh tabel mutasi. Sintaknya, create or replace trigger check salary before insert or update of salary job ID on employees for each row. Declare fee min salary employees salary percent type fee max salary employees salary percent type begin select min salary max salary into fee min salary fee max salary from employees where job ID sama dengan new job ID if new salary kecil fee min salary or new salary besar fee max salary dan raise application error min 2505 out of range and if and. Contoh lanjutan tabel mutasi. Sintaknya update employees set salary sama dengan 3.400 where last name
sama dengan Davis. Dan hasilnya ada pada slide. Lebih banyak kemungkinan penggunaan untuk pemicu. Yang pertama, Anda sebaiknya tidak membuat pemicu untuk melakukan sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan cara lain, seperti dengan pembatasan cek atau hak istimewa objek. Namun, terkadang Anda harus membuat pemicu karena tidak ada cara lain untuk melakukan apapun yang diperlukan. Contoh berikut hanya menunjukkan 3 situasi di mana pemicu harus dibuat. Penggunaan pemicu. Contoh pertama, keamanan basis data. Siapa yang dapat melakukan apa, biasanya dikontrol oleh hak istimewa sistem dan objek. Misalnya, penggunaan Scott perlu memperbarui employees. Untuk baris grant update on employees to Scott. Tetapi hak istimewa saja tidak dapat mengontrol kapan Scott diizinkan untuk melakukan ini. Untuk itu, kita membutuhkan pemicu, create or replace trigger weekdays M before update on employees begin. If to chart says that they in set sun, then REST application error min 20506. You may only change data during normal business hours. And if N. Penggunaan untuk pemicu. Contoh kedua. Integritas database DML apa yang diizinkan biasanya dikontrol oleh kendala. Misalnya setiap employees harus memiliki gaji minimal $500. Sintaknya alter table employees at constant check salary besar sama 500. Jika aturan bisnis menyatakan bahwa gaji karyawan dapat dinaikkan tetapi tidak dapat diturunkan, batasan ini tidak akan mencegah gaji karyawan diturunkan dari $700 menjadi $600. Untuk itu, kita memerlukan pemicu baris. Kode untuk ini ditampilkan di baris berikutnya. Sekarang kita tidak membutuhkan kendala lagi. Sintaknya, create or replace trigger check salary before update of salary on employees for each row when new salary kecil old salary or new salary kecil 500. Again, REST application error min 20508 do not decrease salary and selanjutnya yaitu slide yang 13.5 managing trigger. Tujuan pembelajaran ini mencakup tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, lihat informasi pemicu di kamus data, nonaktifkan dan aktifkan pemicu basis data, hapus pemicu dari database. Keistimewaan dibutuhkan untuk pemicu. Untuk membuat pemicu dalam skema Anda sendiri, Anda memerlukan create trigger system prevalence, hak istimewa objek normal seperti select, update, execute, dan seterusnya pada objek dalam skema lain yang direferensikan dalam badan pemicu. Yang selanjutnya, alter hak istimewa pada tabel atau tampilan yang terkait dengan pemicu. Untuk membuat pemicu dalam skema penggunaan lain, Anda memerlukan hak istimewa create any trigger.
Keistimewaan yang dibutuhkan untuk contoh pemicu. Pengguna Monica perlu membuat pemicu berikut. Create or replace trigger UPD Tom employee after update on Tom employees begin insert into Verilog table values user sysdata Sharon Proc N. Monica memerlukan hak istimewa berikut. Buat pemicu atau create trigger, alter on Tom employees, insert on Verilog table, execute, and Sharon Proc. Next. Melihat pemicu di kamus data. Anda dapat melihat informasi pemicu pada data berikut. Tampilan kamus. User object. Nama objek dan tipe objek seperti untuk semua tipe objek lain dalam skema Anda. User triggers. Kode detail dan status pemicu. User errors. Kesalahan sintaks PLSQL atau kesalahan kompilasi dari pemicu. Kode sumber untuk pemicu tidak ada di user triggers, user source. User triggers kamus data. Di sini tersedia tabel kolom dan keterangan dari kolom user triggers tersebut. Tidak semua kolom ditampilkan di sini. Next. Melihat informasi pemicu penggunaan user triggers. Contoh ini menunjukkan peristiwa pemicu, waktu, jenis pemicu, status, dan detail kode tubuh. Pemicu restrict salary. Select triggers name, trigger type, triggering event, table name, status, trigger body from user triggers, where trigger name sama dengan restrict salary, dan hasilnya ada pada slide. Mengubah status triggers. Jika Anda perlu menonaktifkan pemicu untuk sementara, jangan hapus lalu buat ulang. Nonaktifkan saja untuk sementara dengan menggunakan pernyataan alter trigger. Nonaktifkan atau aktifkan kembali pemicu database. Caranya alter trigger, trigger name, disable, enable. Disable or nonaktifkan atau aktifkan kembali semua pemicu untuk label. Caranya, alter tabel name, disable, enable all triggers. Mengkompilasi ulang pemicu untuk sebuah tabel. Caranya, alter trigger name, compile. Saat pemicu pertama kali dibuat, pemicu diaktifkan secara default. Mengubah status triggers. Mengapa menonaktifkan pemicu? Jawaban, untuk meningkatkan kinerja saat memuat data dalam jumlah sangat besar ke dalam database. Misalnya, bayangkan pemicu yang didefinisikan sebagai alter insert on big table for each row. Sekarang seorang mungkin DBA menyisipkan 10 juta baris ke dalam big table.
Pemicu baris ini akan terpicu 10 juta kali, sangat memperlambat pemuatan data. Kami dapat menonaktifkan pemicu saat mereferensikan objek database yang saat ini tidak tersedia karena koneksi jaringan yang gagal, kerusakan disk, file data offline, atau ruang tabel offline. Menghapus triggers. Untuk menghapus pemicu dari database, gunakan drop pernyataan triggers. Drop trigger name. Contohnya, drop triggers score employee. Semua pemicu pada tabel dihapus saat tabel dihapus. Berikut adalah hasil dari presentasi kami. Atas kesalahan yang mungkin kami perbuat secara sengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi pada hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.